Black Adam ini film yang rilis di tahun 2022, bercerita mengenai asal mula Black Adam yang dibebaskan setelah tertidur cukup lama gitu, dan karena ini termaksud karakter yang kuat, jadi Amanda Waller mengirim Justice Society untuk menangkap dia. Di sisi lain, terdapat sebuah mahkota yang menjadi incaran oleh banyak pihak. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya, dan ini adalah spoiler free ya, jadi buat yang belum nonton, aman. Dan jujur aja, gue nggak terlalu tertarik dengan karakter ini, gue nggak tahu karakternya juga, dan gue sempat nonton trailer pertamanya, itu udah cukup lama sih, jadi gue udah cukup lupa ini film yang akan seperti apa gitu. Dan pas kemarin bioskop ngebuka advance ticket sale, gue cukup penasaran gitu, apakah ini akan menjadi film yang cukup rame, dan ternyata enggak gitu, kecuali IMAX ya. Dan setelah gue nonton tadi, ternyata enggak gitu, karena yang nonton tuh sedikit banget. Gue nonton di hari pertama jam sekitar setengah 5 sore, begitu gue keluar dari teater juga terhitung sepi, dan gue juga kena spoiler ya mengenai post credit scene-nya, jadi gue nonton film ini dengan ekspektasi yang terhitung rendah gitu, jadi nggak terlalu excited banget ya untuk film ini. Di bagian awal film, menurut gue cukup standar sih. Gue cukup takut ini bakal menjadi film yang cenderung biasa aja dengan ledakan sana-sini. Tapi, begitu masuk ke plot dengan Justice Society, mereka menjelaskan tujuan mereka, di situ langsung ngebuat gue sangat tertarik mengenai film ini. Karena jatuhnya lebih ke area abu-abu antara karakter-karakter ini. Dan perbedaan point of view ini juga menurut gue cukup menarik ya, di mana si Justice Society mereka nggak membunuh orang, tapi Black Adam ngebunuh dengan alasannya yang cukup masuk akal gitu, biar ini nggak terulang lagi gitu. Dan perbedaan ini cukup kuat di sepanjang film gitu. Di awal film juga si karakter ini dibebaskan oleh Adriana, dia memiliki anak dan kakaknya. Ini juga termaksud karakter sentral untuk film ini. Mereka memiliki motif yang cukup kuat juga dan cukup masuk akal, cuma gue nggak mau ngebahas lebih lanjut biar nggak spoiler. Dan di sini, tim Justice Society, karena nonton, gue nggak tahu akan ada mereka di sini gitu. Menurut gue cukup menarik sih. Ini terdiri dari 4 orang, ada Dr. Fate, Hawkman, Atom Smasher, dan Cyclone. Dimana menurut gue chemistry mereka itu dapat dengan screen time yang terhitung sangat sedikit sih. Awalnya gue kira juga ini film dengan villain Pierce Brosnan gitu, karena secara logika gue ini adalah nama besar dan dia bakal punya peran yang besar juga, tapi ternyata bukan sebagai villain. Dan begitu gue nonton, seperti yang tadi gue bilang, gue cukup surprise gitu. Ternyata ini film yang menurut gue bagus sih. CGI-nya juga menarik buat gue. Gue suka pewarnaannya di bagian akhir film, karena gue ngerasa kehancurannya itu cukup 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 besar sih. Dan chemistry antara Justice Society dengan Black Adam juga menarik, terutama lebih ke Hawkman dengan Black Adam ya. Dan ada post credit scene juga yang gue udah tahu akan ada karakter ini muncul, karena udah cukup cukup besar sih leaknya ya di internet sebelum film ini rilis. Cuma yang nggak gue sangka setelah gue nonton film ini ya, atau di sekitar di pertengahan film, menurut gue ini film yang terhitung bagus. Atau mungkin ekspektasi gue aja yang terlalu rendah sebelum gue nonton. Ini film yang punya beban ya dibandingkan dengan film-film superhero yang gue tonton belakangan ini, kecuali Batman ya. Ini cukup dewasa, tiap orang punya sudut pandangnya masing-masing yang sangat masuk akal. Itu yang gue suka dari film ini.
Dan gue cukup tertarik untuk melihat bagaimana DC selanjutnya gitu, karena dari sisi skala yang mereka bawain itu terhitung besar sih, dan cukup cukup serius aja gitu. Itu kan yang selalu dikedepankan oleh DC ya, di mana tone-nya itu cukup dark dibandingkan dengan Marvel. So, Black Adam menurut gue ini kayaknya bakal menjadi salah satu film yang underrated ya. Dan ada satu bagian di mana di pertengahan film tuh gue sempet mau ke toilet, tapi gue nggak menemukan waktu yang pas. Dan gue baru sadar kalau ini film yang jatuhnya punya pacing yang bagus itu karena plotnya terus berjalan sepanjang film. Ada reference dari The Good, The Bad, and The Ugly juga. Terus ada banyak slow motion di bagian action khususnya. Sempat gue kira ini berasa nonton filmnya Zack Snyder ya, walaupun gue suka dengan apa yang dia bawa ke DC. So, harapan gue sih gue pengen ngelihat si Zack Snyder masih ngelanjutin Justice League-nya ya. Dan cukup menarik aja sih untuk ngelihat karakter Black Adam akan berinteraksi dengan karakter-karakter DC besar lainnya. So itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.